Ronaldo sujud syukur usai cetak gol dan bawa Al Nassr menang. Sementara itu, Emiliano Martinez rela potong gaji agar Lionel Messi ke Aston Villa. Simak selengkapnya di Cerita Bola Update. Halo Jebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Barcelona kalah dari Real Valladolid 1-3. Barcelona secara mengejutkan kalah pada pekan ke-36 Liga Spanyol. Laga tandang di Estadio Municipal José Zorrilla berakhir dengan kekalahan 1-3 Barcelona dari tuan rumah Real Valladolid. Dua gol pertama Valladolid lahir di babak pertama saat laga baru memasuki menit kedua. Andreas Christensen melakukan gol bunuh diri untuk membawa tuan rumah unggul. Chile Larin menggandakan keunggulan Valladolid di menit kedua-dua lewat eksekusi penalti. Valladolid sempat mencetak gol tambahan di menit ke-73 berkat sontekan Gonzalo Plata, dan Barcelona hanya mampu membalas sekali di menit ke-84 lewat gol Robert Lewandowski. Legenda Italia sebut hukuman Juventus tak adil. Legenda Italia Fabio Cannavaro ikut angkat bicara setelah Juventus mendapatkan hukuman dari FIGC. Bagi Cannavaro, hukuman tersebut sangat tidak adil bagi para pemain Juventus yang sedang berjuang mengakhiri Liga Italia musim 2022-2023. Pengurangan poin tersebut membuat Juventus terlempar dari zona Liga Champions musim depan. Cannavaro sendiri tidak mempermasalahkan jumlah poin yang diputuskan sebagai hukuman Juventus. Cannavaro mempermasalahkan momentum pemberian hukuman yang kurang tepat. Berpisah dengan Barcelona, Pep beri pujian bagi Sergio Busquets. Gelandang bertahan Barcelona, Sergio Busquets, resmi pergi dari Camp Nou pada musim panas ini. Kabar itu tentu terdengar hingga telinga mantan pelatih tersukses Busquets, Pep Guardiola. Pep yang saat ini melatih Man City mengaku bangga dengan dedikasi Busquets bagi tim Katalan tersebut. Pep sendiri mengaku sangat terbantu dengan kecerdasan Busquets. Sang pemain sangat mahir dalam membaca permainan meskipun jarang melakukan pergerakan dari lini tengah. Dibantu Casemiro, Manchester United inisiasi transfer Neymar. Manchester United sedang berburu penyerang baru. Setan Merah dilaporkan mencari penyerang kelas dunia sebagai pengganti Cristiano Ronaldo di lini serang mereka. Beberapa pekan terakhir, MU dilaporkan mendekati Neymar. Penyerang PSG itu dilaporkan menjadi target transfer Setan Merah di musim panas nanti. Luki mengklaim bahwa MU mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Neymar. Mereka sudah mulai proses perekrutan sang penyerang. Bukayo Saka sudah perpanjang kontraknya di Arsenal. Arsenal resmi mengumumkan bahwa mereka telah memperpanjang kontrak Bukayo Saka. Arsenal mengumumkan perpanjangan kontrak baru tersebut pada Selasa kemarin. Arsenal sebenarnya ingin segera memperpanjang kontrak Saka, namun mereka menundanya karena manajemen tak ingin mengganggu konsentrasi sang pemain untuk membawa The Gunners mengejar trofi Liga Inggris musim 2022-2023 ini. Pertarungan zona degradasi. Leicester membutuhkan hari terakhir yang gila. Premier League sudah menggugurkan satu tim ke Championship musim depan, yaitu Southampton. Leicester City sebagai salah satu tim yang memiliki peluang besar terdegradasi berharap hari terakhir yang gila. Saat ini tersisa 3 tim yang berjuang untuk menghindari 2 tempat degradasi yang tersisa. Mereka adalah Leicester, Leeds United, dan Everton. Leicester kini berada di posisi ke-18 dengan 31 poin, di atas Leeds dengan poin yang sama, dan di bawah Everton dengan 33 poin. Di satu pertandingan terakhir, The Fox harus menang dan berharap hasil buruk menimpa Everton. Mengumpat depan kamera, Haaland bisa dilarang main di final Piala FA. Erling Haaland kedapatan mengumpat di depan kamera saat tayangan langsung ketika Manchester City rayakan gelar juara Liga Inggris. Ketika Grealish sedang berbicara, ada Erling Haaland yang mendatangi. Haaland terdengar jelas melontarkan kata-kata yang kurang sopan. Akan tetapi, penyiar Sky tidak melihat itu sebagai candaan. Dikutip dari Sport Bible, supporter Man United berada di pihak penyiar dan ingin Haaland dihukum. Ada alasan khusus saat fans The Red Devils ingin Haaland dihukum karena kata-kata kotornya tersebut. Pada 2011, striker MU Wayne Rooney dihukum 2 pertandingan karena mengumpat di depan kamera usai hat-trick melawan West Ham United. Ronaldo sujud syukur usai cetak gol dan bawa Al Nassr menang. Cristiano Ronaldo diklaim untuk kali pertama bersujud syukur setelah mencetak gol bersama Al Nassr usai membobol gawang Al Sahab. Al Nassr memenangi pertandingan krusial melawan Al Sahab 3-2 pada pekan ke-28 Liga Pro Arab Saudi. Cristiano membawa Al Nassr comeback menang 3-2 dengan gol spektakuler dari jarak jauh pada menit ke-59. Dalam video selebrasi yang diunggah influencer Arab Saudi Ali Al-Abdal, Ronaldo terlihat bersujud usai membobol gawang Al Sahab. Guardiola sita 60 botol sampanye, tak ingin pemain Man City kebablasan. Pep Guardiola mencegah pemainnya larut dalam euforia dengan menyita 60 botol sampanye setelah Manchester City lolos ke final Liga Champions. Berdasarkan laporan Daily Mail, Guardiola tidak sengaja menemukan kampanye tersebut. Akan tetapi pelatih asal Spanyol itu tidak membuang waktu yang menyingkirkannya. Guardiola ingin memastikan pemainnya fokus mengejar treble.
Inter Milan ingin pertahankan Romelu Lukaku. Sebuah pengakuan dibuat oleh Giuseppe Marotta, CEO Inter Milan itu mengakui bahwa pihaknya ingin mempertahankan Romelu Lukaku di musim panas nanti. Sepanjang musim ini beredar rumor bahwa Inter Milan tidak akan mempermanenkan Lukaku. Pasalnya, performa sang striker relatif menurun di periode keduanya bersama Inter. Namun rumor itu nampaknya tidak benar. Pihak Inter Milan mengkonfirmasi bahwa mereka tertarik untuk bekerja lebih lama bersama Lukaku. Chelsea belum serius kejar Dusan Vlahovic. Ketertarikan Chelsea terhadap Dusan Vlahovic memang ada, akan tetapi belum ada keseriusan dari The Blues untuk memulai komunikasi formal dengan Juventus ataupun perwakilan sang pemain. Padahal sebelumnya laporan ESPN mengklaim bahwa Chelsea sudah melempar tawaran resmi pertama ke Juventus. Tawaran tersebut senilai 80 juta euro. Jurnalis Fabrizio Romano tidak membenarkan laporan tersebut. Menurut informasi yang diperolehnya, belum ada tindak lanjut dari Chelsea terhadap Vlahovic. Hukuman bagi pelaku rasisme Vinicius. Kepolisian Spanyol menangkap 4 terduga pelaku rasisme penyerang sayap Real Madrid Vinicius Junior. Penangkapan tersebut berlangsung secara terpisah di sekitaran kota Madrid hingga Valencia. Pihak kepolisian masih menutupi identitas terduga pelaku tersebut. Hingga akhirnya Valencia resmi menjatuhkan sanksi larangan masuk ke stadion seumur hidup kepada 3 supporter mereka yang baru saja ditangkap polisi karena tindakan rasis kepada Vinicius. Dalam kasus ini, sebelumnya ada 6 wasit VAR sudah dipecat. Salah satunya adalah Iglesias Villanueva yang bertanggung jawab atas VAR dalam laga Valencia versus Real Madrid. Rapinya beri dukungan ke Vinicius. Ada momen yang menarik perhatian di laga tandang Barcelona lawan tuan rumah Real Valladolid, di mana Rapinya mengenakan baju dalam yang dimana ada tulisan yang menunjukkan dukungan kepada teman senegaranya, Vinicius Junior. Di tulisan depan diartikan, selama warna kulit lebih penting daripada kecerahan mata akan ada perang. Dan tulisan belakang diartikan, kami bersama Vinicius. Bayern Munchen coba tikung Arsenal untuk transfer Declan Rice. Rencana Arsenal untuk merekrut Declan Rice nampaknya bakal semakin sulit terlaksana. Bayern Munchen dilaporkan tertarik untuk merekrut sang gelandang dari West Ham. Arsenal sendiri dilaporkan sudah bergerak untuk mengamankan sang gelandang. Mereka dilaporkan sudah mulai merayu West Ham untuk melepaskan pemain timnas Inggris tersebut. Dilansir Sky Sport, Arsenal punya penantang baru untuk jasa sang gelandang. Bayern Munchen dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang. Emiliano Martinez rela potong gaji agar Lionel Messi ke Aston Villa. Lionel Messi masih belum menemukan klub untuk dibelanya di musim 2023-2024 setelah kontraknya dengan Paris Saint-Germain berakhir di musim panas 2023 nanti. Rekannya di timnas Argentina, Emiliano Martinez mengajaknya untuk bergabung dengan Aston Villa. Sang kiper bahkan mengaku rela memotong gajinya agar Messi bisa jadi pemain Villa. Sementara itu ada sejumlah klub yang mau memboyongnya seperti Barcelona, Al Hilal, dan Inter Miami. Hanya saja belum ada upaya serius demi bisa mendatangkan pemain berusia 35 tahun tersebut. Lolos 2 final, Biragi ingin lihat Fiorentina angkat piala. Fiorentina menjalani musim yang cukup baik dengan lolos hingga 2 final. Melihat pencapaian tersebut, Cristiano Biraghi mengaku ingin melihat Fiorentina mengangkat piala musim ini. Fiorentina sendiri lolos ke final Coppa Italia dan Liga Conference musim ini. Namun, untuk mengangkat piala, Fiorentina harus taklukkan Inter Milan di Coppa Italia dan West Ham di Liga Conference. Final Coppa Italia menjadi yang terdekat saat ini bagi Fiorentina untuk angkat piala. Biraghi sendiri berharap timnya bisa melakukan perayaan kemenangan setelah mengalahkan Inter Milan di final. Marcus Rashford dikabarkan bisa comeback lawan Chelsea. Ada kabar baik datang bagi Manchester United jelang laga melawan Chelsea. Penyerang andalan mereka, Marcus Rashford berpotensi comeback di laga itu. Pada tengah pekan ini, MU akan menggelar laga besar di Old Trafford. Setan Merah akan menjamu Chelsea di partai tunda pekan ke-32. Laga ini sangat krusial bagi Setan Merah. Anak asuh Erik ten Hag itu butuh tambahan poin agar mereka lolos ke Liga Champions. Jelang laga ini ada kabar baik untuk MU. Marcus Rashford kemungkinan besar akan tampil di laga ini. Nama Antonio Conte masuk bursa sebagai suksesor Luciano Spalletti di Napoli. Napoli telah memulai pencarian pengganti permanen untuk pelatih kepala Luciano Spalletti yang akan meninggalkan klub pada akhir musim. Menurut La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte dan Luis Enrique telah masuk dalam daftar pilihan. Dengan presiden klub Aurelio De Laurentiis sangat ingin merekrut seorang manajer elit. Kepergian Spalletti yang akan segera terjadi hanya tanpa konfirmasi resmi dari pihak klub. Hal ini terjadi setelah adanya keretakan hubungan antara sang juru taktik asal Italia dan De Laurentiis. Pelatih berusia 64 tahun tersebut tidak senang dengan cara presiden Napoli tersebut menangani perpanjangan kontraknya setelah diberitahu mengenai perpanjangan tersebut melalui email.
Roberto De Zerbi berharap dua pemain pentingnya bertahan di Brighton. Roberto De Zerbi mengatakan bahwa duo Brighton yang sangat diminati saat ini, Moises Caicedo dan Alexis McAllister, dapat dibujuk untuk bertahan di klub Premier League itu setelah mereka lolos ke Eropa musim depan. Brighton berpotensi memperkuat harapan mereka untuk mempertahankan dua pemain bintang mereka dengan mengamankan tempat zona Eropa dengan kemenangan 3-1 di Liga atas Southampton yang telah terdegradasi. Pemain asal Ekuador, Caicedo, dan pemenang Piala Dunia Argentina McAllister telah dikaitkan dengan beberapa tim papan atas setelah penampilan impresif mereka musim ini. Akira Nishino disebut bakal jadi direktur teknik baru PSSI. Bursa nama calon direktur teknik PSSI yang baru mengarah ke pelatih asal Jepang Akira Nishino. Kabar itu dihembuskan media Thailand, Thairat. Mereka mengklaim mendapat laporan bahwa Nishino akan segera ditunjuk sebagai dirtek baru PSSI. Mereka menghubungkannya dengan momen penandatanganan kerjasama yang dilakukan PSSI dan JFA sehari sebelumnya.